فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ikhwani wa akhwati a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Aqidah Tauhid. Ini pertemuan yang keempat. Pertemuan yang ketiga kita telah membahas sebab-sebab orang berpaling daripada akidah yang benar. Akidah yang benar. Sudah sampai kepada poin yang keempat. Baik, sekarang kita masuk poin yang kelima. Sebab orang lari daripada akidah yang benar, berpaling daripada akidah yang benar. Apa sebab yang kelima? Al-ghaflatu an tadabburi ayatillahil kauniyah wa ayatillahil qur'aniyah. Lalai dari tadabbur, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah dan ayat-ayat Allah al-qur'aniyah, sehingga mereka tidak mengambil pelajaran dari keduanya. Wal inbiharu bimuqtayatil hadarati al-madiyah. Mereka berbangga-bangga dengan al-hadarah al-madiyah, kemajuan materi saja. Kemajuan materi saja. Hatta zannu annaha min maqduril bashri wahdah. Sampai-sampai mereka menyangka, sebagian manusia bahkan banyak dari manusia itu menyangka bahwa kemajuan peradaban mereka itu semata-mata adalah hasil usaha manusia tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Fasaru yu'azzimul bashar, sampai mereka mengagungkan manusia. Wa yudifuna hadhil muqtayat ila majhudihi wa ikhtira'ihi, dan mereka hanya menyandarkan penemuan-penemuan mereka, kemajuan mereka dalam peradaban, menyandarkan kepada manusia saja. Subhanallah. Kama qala Qarun min qabl, sebagaimana orang sebelumnya telah melakukan hal tersebut, yaitu Qarun. Qarun ketika ditanya, dari mana engkau mendapatkan harta yang banyak begini? Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua aku dapat hanya semata-mata dari kecerdasanku, dari ilmuku. Subhanallah. Subhanallah. Wa kama yaqulul insan hadza li, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang, ini adalah usahaku, ini adalah milikku. Subhanallah. Atau mereka berkata, innama utitu ala ilmin, sesungguhnya aku diberikan ini atas ilmuku. Subhanallah. Subhanallah. Walam yatafakkaru wa yanzuru fi 'azamati man awjada hadhil kainat. Mereka tidak melihat, tidak berfikir, tidak tafakkur tentang kebesaran dan keagungan serta siapa yang menjadikan kainat ini. Subhanallah. Wa awda'aha hadhil khasa'is al-bahira wa awjada al-bashar wa atahu al-maqdira ala istikhraji hadhil khasa'is. Dia tidak melihat siapa yang memberikan kekhususan-kekhususan ini, kelebihan-kelebihan ini, keagungan-keagungan ini. Siapa yang menghidupkan manusia, siapa mewujudkan manusia, siapa yang memberikan kemampuan manusia untuk menemukan, mengeluarkan kemampuan mereka sehingga mereka mampu menemukan peradaban-peradaban tersebut. Semua mereka sandarkan kepada dirinya, pada Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dan apa yang mereka lakukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan kerajaan bumi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang diciptakan olehnya. Subhanallah. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda
wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dan kemudian menurunkan hujan dari langit. Kemudian dengan hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kita semua, untuk makhluk-makhluknya. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menundukkan kapal yang berjalan di atas laut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan Allah menundukkan sungai-sungai. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menundukkan matahari dan bulan yang berjalan di atas jalannya, di atas rotasinya. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan siang dan malam. Wa atakum min kulli syai' min kulli ma sa'altum, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian apa yang kalian minta, apa yang kalian inginkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka sungguh nikmat tersebut tidak bisa kalian hitung. Ini sebab yang kelima yang menyebabkan orang-orang itu berpaling daripada akidah yang benar. Mereka tidak mentadabburi ayat-ayat Allah al-kauniyah yang ada di alam ini dan ayat-ayat Allah al-Qur'aniyah dan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian sebab yang kelima yang menyebabkan orang menyimpang daripada akidah yang benar adalah asbahal baitu fil ghalibi khaliyan minat tawjihis salim. Kebanyakan rumah-rumah umat Islam sekarang itu tidak ada pengarahan, tidak ada pendidikan Islam di dalamnya, atau kosong daripada pengarahan yang baik, daripada bimbingan-bimbingan Islami di dalamnya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi bersih, suci. Fa abawahu yuwahhidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, atau menjadikan mereka Nasara, atau menjadikan mereka Majusi. Maka ikhwani fillah, akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain, orang tua itu memiliki peranan penting di dalam mendidik anaknya, mengarahkan mereka kepada akidah yang benar, mengarahkan kepada mereka akidah yang selamat. Fal abwani lahuma daurun kabir. Mereka memiliki peran sangat penting fi taqwimi tijahit tifl, di dalam mengarahkan anak-anak kepada jalan yang benar. Kemudian sebab yang ketujuh adalah ihjamu wasail ta'lim wal i'lam. Enggannya media-media pendidikan dan media-media informasi melakukan peran yang penting di dalam menyampaikan dan mengajarkan akidah yang benar. Mereka mengabaikan itu semuanya. Faqad asbahat manahijut ta'lim fil ghalib. Maka kebanyakan sekarang kurikulum pendidikan itu la tuli janibaddin ihtimaman kabiran. Mereka tidak memperhatikan sisi agama dengan perhatian yang besar. Aw la tahtammu bihi aslan, atau sama sekali tidak memperhatikan. Maka menjadilah wasailul i'lam, media-media informasi sekarang yang kita lihat, baik itu media sosial, media elektronik dan lain sebagainya, wasilatan litadmir, sebab kehancuran, sebab kerusakan dan sebab penyimpangan daripada akidah yang benar. Baik ikhwani wa akhwati azinallahu wa iyyakum ajmain, setelah kita mengetahui sebab-sebab penyimpangan orang daripada akidah yang benar, maka kita butuh solusi, kita butuh jalan bagaimana kita bisa selamat daripada penyimpangan tersebut. Maka di sini ada beberapa beberapa sebab yang menyebabkan kita bisa kembali kepada akidah yang benar. Yang pertama adalah ar-ruju'u ila kitabillahi wa ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kembali kepada Al-Qur'an, kitabullah, dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
litalaqqil i'tiqad as-sahih minhuma. Kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah untuk mempelajari akidah yang benar. Kama kana salafus salih yastamiduna aqidatahum minhuma. Sebagaimana para salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in mengambil akidah mereka daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Wala yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslah awwalaha. Karena umat sekarang ini tidak mungkin baik kecuali mereka mengikuti umat sebelumnya, mengikuti cara umat sebelumnya memperbaiki kondisinya. Ma'ittilai ala aqaidil firaq al-munharifah wa ma'rifati syubahihim. Selain itu juga harus memperhatikan, melihat firqah-firqah yang tersesat, firqah-firqah yang menyimpang, agar kita tidak terjatuh kepada kesesatan mereka, untuk menolak mereka, untuk menghindari kesesatan mereka, dan untuk memperingatkan umat daripada mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-inayatu bitadrisil aqidah as-sahihah. Memperhatikan pengajaran akidah as-sahihah, akidah yang benar, akidah para salaf, akidatis salafis salih, akidahnya as-salaf as-salih, yaitu akidahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ketiga, an tuqarrara dirasatul kutubis salafiyyah as-sawafiyah, yaitu menjadikan kitab-kitabnya para salaf yang di dalamnya diajarkan akidah yang benar, manhaj yang benar, untuk dijadikan kurikulum di dalam pendidikan. Wa yubta'ada an kutubil firqal munharifah, dan menjauhi seluruh kitab-kitab daripada kelompok-kelompok yang menyimpang, seperti sufi, ahli-ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan selain mereka semuanya. Karena mereka ini adalah kelompok-kelompok yang menyimpang daripada jalannya para as-salaf as-salih. Kemudian yang terakhir, qiyamu du'atin muslihin yujaddiduna lin-nasi aqidat as-salaf. Para du'at dan orang-orang yang memperbaiki kondisi umat, mereka bangkit, menyebar, kemudian memperbaiki akidah manusia, mengajarkan akidah yang benar, akidahnya para salaf, kemudian menolak akidah-akidah yang sesat, yang menyesatkan manusia, yang menyimpang daripada jalan yang benar. Ikhwani wa akhwati, azinallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu mengikuti jalannya para salaf di dalam mengambil akidah mereka, di dalam menjalankan agama yang benar sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran dan perintah Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.